Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Anugrah Bayu Satria dari kelas E2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa akar masalah penyebab konflik pluralitas etnik di Indonesia dan bagaimana strategi penyelesaiannya konflik tersebut. Nah, sebelum lanjut ke materi, ini adalah rumusan masalahnya. Mengapa terjadi konflik etnis di Indonesia? Konflik antar etnis ini terjadi karena benturan budaya, kepentingan ekonomi politik, dan lain-lain. Dan demikian menciptakan negara yang aman dan tentram. Pemerintah harus menyelesaikan masalah konflik antar etnis. Latar belakang masalahnya. Tidak satupun manusia yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan, memerlukan, melengkapi, dan memenuhi seputar kebutuhan hidupnya. Dengan adanya hal itulah, mereka berkomunikasi sehingga terciptalah interaksi. Dan tanggapan perilaku seseorang akan adanya interaksi-interaksi tersebut. Karena konflik itu menurut Koser adalah perbedaan fokus dan pemahaman manusia. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang menjadi akar timbulnya konflik harus diangkat dengan benar-benar jelas sampai ke permukaan publik. Sebab dengan cara ini kita bisa mencari solusinya. Etnik atau suku bangsa biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Sesuatu yang dianggap baik atau sakral dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis. Nah, konflik antar etnis ini terjadi karena benturan budaya, kepentingan ekonomi, politik, dan lain-lain. Dan demi menciptakan negara yang aman dan tentram, pemerintah harus menyelesaikan masalah konflik antar etnis. Cara yang lebih demokratik demi tercegahnya perpecahan dan penindasan atas yang lemah oleh yang lebih kuat adalah cara penyelesaian yang berangkat dari niat untuk take a little and give a little, didasari itikat baik untuk berkompromi dan bermusyawarah. Nah, adapun 5 cara mengatasi konflik antar ras yang paling efektif. Yang pertama itu menjunjung tinggi rasa saling menghormati. Yang kedua, menghargai kesadaran pribadi. Yang ketiga, tidak membudayakan membuli berdasarkan perbedaan ras. Yang keempat, menanamkan pandangan bahwa semua manusia adalah sama. Yang kelima, meningkatkan kesadaran. Apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar suku bangsa? Penyebab perang antar suku adalah adanya isu yang belum tentu benarnya atau hoax, serta penyebab benarnya atau hoax itu lain, yaitu karena pendidikan yang belum merata. Akibat perang ini banyak terjadi kerugian, mulai rusaknya fasilitas hingga kehilangan nyawa. Bagaimana cara untuk mengatasi konflik perbedaan suku, bangsa, dan agama? Yang pertama itu hadapi secara baik-baik. Yang kedua, hargai pendapat orang lain. Yang ketiga, hindari saling tuduh. Yang keempat, saling menolong antar sesama. Yang kelima, hindari sumber konflik. Yang keenam, bersaing dengan sehat. Yang ketujuh, saling terbuka. Nah, selanjutnya, apa yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik antar etnik atau budaya di Indonesia? Hal yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik yaitu dengan cara saling mempunyai rasa toleransi atau saling menghargai
dan menghormati antar sesama. Hal itu akan membuat masyarakat akan hidup rukun dan damai. Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat dari keberagaman masyarakat Indonesia? Yang pertama itu, saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. Yang kedua, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan sendiri lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, membentuk forum kerukunan antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Yang terakhir itu saling berdiskusi dan bekerja sama antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Nah, demikianlah penjelasan dari apa akar masalah penyebab konflik pluralitas etnis di Indonesia dan bagaimana strategi penyelesaian konflik tersebut. Itulah penjelasan dari saya yang singkat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat, karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.